Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Asman. I'm from Class English Education Department di 2019. Baik, langsung saja kita membahas materi tentang obligation and prohibition. Yang arti kedua kata ini perlawanan. Jadi arti obligation itu keharusan dan prohibition itu artinya larangan. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dan bagaimana caranya kita untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, models for stating obligation and prohibition. Jadi ada 3 kata yang sering kita gunakan di obligation dan prohibition untuk menyatakan keharusan dan larangan. Yang pertama itu obligation, kita punya 2 kata yaitu must and have to. Jadi artinya itu sama-sama harus. Yang kedua, prohibition. Prohibition itu punya kata must not yang artinya tidak boleh. Jadi itu bentuk negatif dari must. Expression of obligation and prohibition. Contoh kalimat dari obligation. We must respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. Yang kedua, we have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker. Jadi, must dan have to artinya sama-sama harus untuk menyatakan obligation atau keharusan. Contoh kalimat dari prohibition. We must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Yang kedua, you mustn't bring your phone to the dormitory. Kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Nah, mustn't itu bentuk singkat dari must not. Biasanya, kalau bentuk speaking, orang-orang cenderung menggunakan singkatnya. Tapi, kalau untuk writing atau menulis, biasanya orang-orang menggunakan must not. Nah, sekarang kita akan membuat peraturan yang di dalamnya ada keharusan dan larangan. Dan cara membuat kalimatnya, baris yang pertama adalah untuk obligation atau keharusan. Dan baris yang kedua untuk prohibition atau larangan. Jadi, untuk obligation, kita ada subject, ada must, have to, ada verb, kata kerja, dan object. Contohnya, ada you, kamu, must, harus, wear, memakai, uniform, seragam. Contoh kedua, we, kami, have to, harus, respect, menghormati, our teachers, guru-guru kita. Dan untuk kalimat prohibition ada subject, must not, verb, kata kerja. Dan bisa jadi objek atau komplement atau pelengkap. We, kita, must not, tidak boleh, cheat, nyontek, on the exam, di ujian. You mustn't smoke. Kamu tidak boleh merokok. Nah, itu contoh cara penulisan dari kalimat larangan dan keharusan. Oke, sekarang selain dari 3 kata yang sudah kita pelajari tadi, must, have to, dan must not.
Dan ada juga kata-kata lain yang ekspresikan sebuah keharusan. Contohnya, it is an obligatory to stop when the traffic light turns red. Adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Jadi, obligatory artinya keharusan. Contoh kedua, it is necessary that we follow this guideline. Kita harus mengikuti pedoman ini. Jadi, necessary artinya harus. It is your responsibility to clean the table. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Responsibility artinya tanggung jawab. Jadi, tiga kata ini, obligatory, necessary, responsibility, itu juga menunjukkan sebuah keharusan atau obligation. Jadi, tidak have to dan must saja. Nah, ada juga kata lain untuk menyatakan prohibition atau larangan selain tentang must not. Contohnya, it is prohibited to make graffiti on the school walls. Dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah. Jadi, prohibited artinya dilarang. Kedua, you are not allowed to enter the room. Kamu tidak dibolehkan untuk memasuki ruangan ini. Jadi, not allowed artinya tidak dibolehkan. Selanjutnya, ketiga, it is forbidden to feed animals in the zoo. Dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Jadi, artinya forbidden, dilarang. So, these three words, prohibited, not allowed, forbidden, express prohibition. Jadi, tiga kata ini juga menunjukkan larangan, selain dari kata must not yang kita pelajari sebelumnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminur Fadila from Class D English Education 2019. And now I as a teacher for project micro teaching. Hai everyone, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sekarang kita akan belajar tentang suggestion and recommendation. So, suggestion meaning saran and recommendation meaning rekomendasi. Jadi, dua kata ini tuh intinya sama-sama saran, sama-sama tawaran ide kepada seseorang. So, in this video we are going to learn about bagaimana caranya meminta saran pada seseorang, bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang, dan bagaimana caranya merespon saran seseorang. The first, we have asking for suggestions. Meminta saran kepada seseorang. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris? Yang pertama kita punya what should I do? Apa yang harus kulakukan? Any ideas? Ada ide? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestion? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang? Setelah about atau tentang, itu kita bisa tambahkan dengan topik. Contohnya, can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat atau saran tentang sekolah? Gitu misalnya. Oke, next. Giving suggestion. Nah, tadi sudah
belajar bagaimana caranya menyatakan saran seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang? Giving suggestions. Ada satu kata yang paling umum digunakan oleh orang untuk memberikan saran, yaitu should. Should. L-nya tidak dibunyikan. Should, yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Nah, di sini itu ada kata harus, tapi jangan bayangkan ini itu seperti obligation atau kewajiban. Perlu diingat kalau saran itu kan kita bisa membebaskan orang yang kita berikan saran. Mau dia mau mengikuti atau tidak mengikuti saran kita, itu terserah dia, gitu. Beda sama yang kewajiban. Kalau kewajiban atau keharusan, kalau dia tidak melakukan itu, biasanya itu akan ada konsekuensi atas pilihannya itu. Sementara kalau saran, itu terserah dia mau lakuin atau enggak, yang penting kita udah kasih saran, itu ya. Jadi should artinya seharusnya atau sebaiknya, yang kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Gimana sih contoh kalimatnya? Contohnya, you should change your attitude. Kamu seharusnya atau sebaiknya merubah sikapmu. Nah, misalnya temannya agak menyebalkan gitu, dan kita nyaranin dia agar merubah sikapnya agar dia tidak dibenci oleh orang lain. Tapi soal dia mau berubah atau tidak, ya itu terserah dia karena kita cuma kasih saran. Next, you should drink more water. Kamu harus minum lebih banyak air. Next, you should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan cepat saji. Oke, perlu diperhatikan di sini ya. Setelah kata should, itu kata gantinya pasti bentuk dasar. Contohnya change, merubah, bukan changing. Drink, bukan drinking. Stop, bukan stopped. Jadi kata kerja setelah kata should itu pasti bentuk awal. Selain penggunaan kata should yang paling sering digunakan, itu kita juga punya beberapa ekspresi lain untuk memberikan saran pada seseorang. Di sini ada 4 ekspresi. Yang pertama, why don't you? Kenapa kamu tidak? Contohnya, why don't you go to the doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Ini kan bentuknya pertanyaan ya. Tapi seharusnya ini adalah saran atau pernyataan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh kedua ada how about? Bagaimana dengan? Contoh, how about going to Mekah? Bagaimana dengan pergi ke Mekah? Atau bagaimana kalau kita pergi ke Mekah? Misalnya temannya dapat uang 1 miliar, dia bingung mau menggunakan uang itu buat apa. Terus kita nyaranin dia begini, bagaimana kalau kita pergi ke Mekah? How about going to Mekah? Next, ada you need to, artinya kamu harus. Balik lagi, ini harusnya itu konteksnya saran ya. Contohnya, you need to eat more vegetable. Kamu harus makan lebih banyak sayur. Nah, soal dia mau makan banyak sayur atau tidak, itu terserah dia karena kita cuma kasih saran. Next, I suggest and I recommend it. Saya sarankan atau saya rekomendasikan. I suggest you go to the doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. Atau I recommend you watch this movie. Saya merekomendasikan kamu menonton film ini. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta saran dan memberikan saran. Sekarang, bagaimana kalau kita diberikan saran oleh seseorang dan kita merespon akan saran tersebut? Oke, yang pertama itu kita punya accepting the suggestion, menerima saran. Bisa jadi kita suka sama sarannya dan kita akan melakukan sarannya tersebut. Kemudian ada declining the suggestion, menolak saran. Mungkin kita tidak suka atau tidak bisa melakukan saran yang diberikan oleh orang. Contohnya untuk accepting the suggestion, it sounds great.
Itu terdengar bagus, atau itu terdengar luar biasa. It sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You are right. Kamu benar. Oke, I will. Saya akan melakukannya. Nah, dan ini yang paling simple nih. Kalau kita dikasih saran sama orang, kita bisa bilang makasih. Nah, bagaimana kalau kita tidak suka dengan sarannya atau kita tidak akan melakukan saran orang itu? Nah, kita bisa bilang, I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir kalau itu ide yang bagus. Yang kedua, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Sorry, but I don't think I can do that. Maaf, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi suggestion and recommendation. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.